Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Fadlan. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas 2 SDGs kami dalam judul Peran Indonesia dalam SDGs mengenai prinsip people. Salah satu isu yang penting saat ini yakni bagaimana caranya pemerintah dapat mencapai Sustainability Development Goals atau SDGs. Guna mencapai hal ini juga sangat diperlukan sebagai sebuah kolaborasi dengan para masyarakat, terutama dengan para anak muda yang memiliki semangat yang tinggi. SDGs atau dikenal dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau TPB, yang mana ini merupakan rangkuman dari seluruh permasalahan sosial, politik, dan ekonomi yang memiliki 17 permasalahan yang telah ditetapkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB bersama dengan beberapa negara lainnya guna menyepakati program SDGs yang berjalan selama 15 tahun. Sustainable Development Goals ini dapat diartikan juga sebagai sebuah fondasi maupun kerangka kerja yang mana program ini berlaku selama 15 tahun. Dan program SDGs ini dimulai dari tahun 2015 dan akan berakhir pada tahun 2030. Pada presentasi ini kita akan membahas tentang sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting dalam tercapainya SDGs. Lalu kita juga akan membahas bagaimana prinsip people dalam SDGs dapat mencapai goals SDGs di nomor 1 sampai 5. Adapun tujuan penulisan untuk penugasan tugas 2 ini yaitu memenuhi mata kuliah SDGs untuk mengetahui apa peranan Indonesia dalam SDGs mengenai prinsip people dan untuk mengetahui kenapa sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting dalam tercapainya SDGs. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian deskriptif studi kasus. Menurut Strauss dan Cobain, penelitian kualitatif adalah penelitian yang akan tidak melakukan prosedur statistik maupun bentuk hitungan lainnya. Prinsip 5P SDGs. 1. People. Mengeliminasi kemiskinan dan kelaparan dalam setiap bentuk dan dimensi. Kedua, planet. Mengelola sumber daya alam dan juga melindungi bumi dari kerusakan. Ketiga, prosperity. Setiap manusia di bumi ini harus mendapatkan kesejahteraan secara ekonomi, sosial maupun teknologi. 4. Peace. Setiap manusia di bumi ini wajib mendapatkan rasa aman dari ancaman negara militer maupun non-militer. 5. Partnership. Berfokus pada menjalin kerjasama dengan negara lain untuk meningkatkan perekonomian negara dan mengejar ketertinggalan negara di berbagai aspek. Satu, menghapus kemiskinan ekstrim penduduk di bawah garis kemiskinan. Dengan daya beli kurang dari 1,25 PPP, Purchasing Power Parity, atau sekitar Rp7.800 per hari. 2. Mengurangi setidaknya separuh dari jumlah penduduk miskin, laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari segala usia berdasarkan definisi nasional. Ketiga, di tingkat nasional mengimplementasikan sistem dan ukuran pelindungan sosial yang tepat bagi semua level masyarakat. Tahun 2030 berhasil memberikan perlindungan yang substansial bagi kelompok miskin dan rentan. 4. Kemiskinan semua penduduk. Memastikan semua penduduk, terutama penduduk miskin dan rentan, mendapat hak setara mengakses sumber ekonomi seperti halnya hak layanan dasar, kepemilikan dan akses pada tahan, memastikan mereka memperoleh akses teknologi. 5. Membangun yang dibutuhkan dan layanan keuangan termasuk keuangan mikro, daya tahan dan kesiapan masyarakat miskin dan kelompok rentan menghadapi perubahan iklim, krisis lingkungan, ekonomi sosial, dan bencana. Oke, berikutnya ada tujuan 2, yaitu mengakhiri kelaparan. Untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik, dan mendukung pertanian berkelanjutan. Targetnya yaitu 1. Pada tahun 2030, mengakhiri kelaparan dan memastikan adanya akses bagi seluruh rakyat, khususnya mereka yang miskin dan berada dalam situasi rentan, termasuk bayi, terhadap pangan yang aman, bernutrisi, dan berkecukupan sepanjang tahun. 2. Pada tahun 2030, mengakhiri segala macam bentuk malnutrisi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target-target yang sudah disepakati secara internasional tentang gizi buruk dan penelantaran pada anak balita,
dan mengatasi kebutuhan nutrisi untuk para remaja putri, ibu hamil dan menyusui dan manula. 3. Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas agrikultur dan pendapatan dari produsen makanan berskala kecil, khususnya perempuan, masyarakat adat, pertanian keluarga, peternak, dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan setara terhadap tanah, sumber-sumber produksi lainnya, dan juga input pengetahuan, layanan finansial, pasar, dan kesempatan untuk mendapatkan nilai tambah dan lapangan kerja, bukan pertanian. 4. Pada tahun 2030, memastikan sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan mengimplementasikan praktik-praktik agrikultur yang tahan lama, yang dapat menaikkan produktivitas dan produksi, yang dapat membantu menjaga ekosistem, yang dapat menguatkan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas lahan dan tanah. 5. Pada tahun 2020, memelihara keanekaragaman genetika benih, mengelola tanaman dan persawahan, serta melestarikan hewan jinak dan spesies liar yang terkait, termasuk melalui bank benih dan tumbuhan yang dipelihara dengan keragamannya pada level nasional, regional, dan internasional, dan mendukung akses terhadap pembagian keuntungan yang adil setara yang berasal dari pemanfaatan sumber-sumber genetik dan pengetahuan tradisional, seperti yang telah disepakati secara internasional. Lalu tujuan 3 yaitu kesehatan yang baik dan kesejahteraan, untuk memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia. Targetnya yaitu 1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu menjadi kurang dari 70 per 100.000 kelahiran. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian yang dapat dicegah pada bayi baru lahir dan balita, di mana setiap negara menargetkan untuk mengurangi kematian neonatal setidaknya menjadi kurang dari 12 per 1000 kelahiran, dan kematian balita menjadi serendah 25 per 1000 kelahiran. Tiga, pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis lainnya, dan memerangi hepatitis, penyakit yang ditularkan lewat air, dan penyakit menular lainnya. 4. Pada tahun 2030, mengurangi sepertiga dari kematian dini yang disebabkan oleh penyakit tidak menular, melalui tindakan pencegahan dan pengobatan, serta menaikkan kesehatan mental dan kesejahteraan. 5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan dari penyalahgunaan zat berbahaya, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan yang berbahaya dari alkohol. 6. Pada tahun 2020, secara global mengurangi setengah dari angka kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas. 7. Pada tahun 2030, memastikan akses universal terhadap pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk untuk perencanaan informasi dan pendidikan keluarga, dan mengintegrasikan kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional. 8. Mencapai cakupan pelayanan kesehatan universal, termasuk lindungan risiko finansial, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua. 9. Dan yang terakhir, pada tahun 2030, secara substansial mengurangi angka kematian dan penyakit yang disebabkan oleh bahan kimia berbahaya, dan juga polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah. Baik, selanjutnya yaitu ada di target keempat, yaitu pendidikan yang bermutu. Pertama, pada tahun 2030 memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki menyelesaikan pendidikan primer dan sekunder yang gratis, setara, dan berkualitas yang mengarah pada hasil belajar yang relevan dan juga efektif. Pada poin kedua, pada tahun 2030 memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki mendapatkan akses terhadap pengembangan masa kanak-kanak secara dini yang berkualitas, juga pengasuhan dan pendidikan pradasar agar mereka siap untuk masuk pendidikan dasar.
Pada poin ketiga, pada tahun 2030 memastikan akses yang setara bagi semua perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan tinggi, teknis, dan kejuruan yang berkualitas dan terjangkau termasuk universitas. Pada poin keempat, di tahun 2030 secara substansial meningkatkan jumlah remaja dan orang dewasa yang memiliki keahlian yang relevan, termasuk keahlian teknis dan kejuruan, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan wirausaha. Pada poin kelima, pada tahun 2030 menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan dan memastikan akses yang setara terhadap semua tingkatan pendidikan dan training kejuruan bagi mereka yang rentan, termasuk yang memiliki disabilitas, masyarakat adat, dan anak-anak yang berada dalam situasi rentan. Pada poin ke-6, pada tahun 2030 memastikan bahwa semua remaja dan sejumlah orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, mencapai kemampuan baca tulis dan kemampuan berhitung. Pada poin ke-7, di tahun 2030 memastikan bahwa mereka yang belajar mendapatkan pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, termasuk antara lain melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, mendukung budaya perdamaian dan anti kekerasan, kependudukan global, dan apresiasi terhadap keberagaman budaya, serta kontribusi budaya terhadap pembangunan berkelanjutan. Kemudian di target kelima ada kesetaraan gender, yang mana kesetaraan gender ini mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Targetnya yaitu yang pertama, mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan di mana saja. Kemudian yang kedua, mengeliminasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan pada ruang publik dan private. Yang ketiga, menghapuskan semua praktek-praktek yang membahayakan. Kemudian yang keempat, menyadari serta menghargai pelayanan dan kerja domestik yang tidak dibayar. Pada poin kelima, memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang sama. Dan yang pada poin terakhir yaitu memastikan adanya akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi serta hak reproduksi. Oke, next selanjutnya itu ada arti penting people bagi Indonesia. Yang pertama itu, Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara dan negara yang memiliki populasi terbesar nomor 4 di dunia. Yang kedua itu, apabila dilihat melalui teori geopolitik, Indonesia merupakan negara terpadat di Asia Tenggara karena memiliki hampir kurang lebih 273 juta penduduk, ditambah dengan negara yang memiliki luas yang besar dan berkepulauan. Memanage negara memerlukan tenaga lebih untuk menjaga kestabilitas dan kemakmuran yang setara di negara. Next. Dari data Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2021 sebesar 9,71%, di mana angka ini turun 0,43% dibandingkan Maret 2021. Next. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Rakornas Pembangunan untuk tahun 2023, tingkat kemiskinan mudah-mudahan kita bisa tekan ke 7,5% sampai 8,5%. Tidak hanya kemiskinan, tingkat pengangguran dan pendidikan juga termasuk dari goals dari Prinsip People dari total 8,4 juta orang pengangguran, sebanyak 2,8 juta atau 33,45%-nya mengalami hopeless of job. Dari 2,8 juta orang pengangguran yang mengalami situasi hopeless of job tersebut, sekitar 76,90%-nya berpendidikan rendah atau lulusan SMP ke bawah. Prinsip ekonomi, jika Indonesia memiliki kelebihan populasi, maka ini dapat mempengaruhi ekonomi Indonesia. Hal ini juga berdampak kepada kehidupan rakyat Indonesia, termasuk
yang dari mengalami pengangguran, kemiskinan, dan pendapat pendidikan yang rendah. Apabila dihubungkan dengan goals dari prinsip people, dari satu sama lainnya dalam pengangguran, orang yang dalam keadaan pengangguran tidak dapat pendapatan yang cukup untuk kehidupannya, ditambah dalam bidang pekerjaan, akan berdampak kepada kehidupan rakyat Indonesia. Selanjutnya, berdasarkan data dari Komnas Perempuan, terjadi peningkatan signifikan kasus kekerasan berbasis gender atau KBG terhadap perempuan dari 62.062.000 kasus di tahun 2020 menjadi 338.506 kasus pada tahun 2021. Komnas Perempuan juga mencatat peningkatan pengaduan mencapai 80%, yaitu dari 2.134 kasus pada 2020 menjadi 3.838 kasus di tahun 2021. Selanjutnya, sejak berakhirnya pelaksanaan Millennium Development Goals atau MDGs pada tahun 2015 dan hingga tahun 2017, pemerintah Indonesia telah mempersiapkan dan mulai melaksanakan pencapaian TPB atau SDGs dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Persiapan dan pelaksanaan TPB atau SDGs dilakukan secara inklusif dengan melibatkan pemerintah dan parlemen, filantropi dan pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan dan media, serta akademisi dan pakar. Selanjutnya. Selanjutnya, Peraturan Presiden atau Perpres nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian SDGs sebagai landasan hukum pelaksanaan TPB SDGs di Indonesia. Yang kedua, Peraturan Menteri Permen dan Keputusan Menteri atau Kepmen PPN Kepala Bappenas sebagai peraturan teknis pelaksanaan TPB SDGs melandasi dibentuknya tim koordinasi nasional pelaksanaan TPB SDGs. Yang ketiga, disusunnya rencana aksi nasional atau RAN TPB SDGs 2017-2019. Keempat, disusunnya peta jalan atau roadmap TPB SDGs 2017-2030. Yang kelima, amanat penyusun rencana aksi atau RAT TPB SDGs di seluruh daerah. Next. Satu, menghapus kemiskinan. Dengan pertimbangan bahwa kemiskinan masih menjadi problem di berbagai negara, maka penghilangan kemiskinan dan kelaparan pada 2030 merupakan tulang punggung tujuan utama. Kedua, mengakhiri kelaparan. Untuk mencapai tujuan tanpa kelaparan pada tahun 2030, maka ditetapkanlah target yang pengukurannya dilakukan melalui indikator, di mana upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi non-pemerintah. Yang ketiga, kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Untuk mencapai kehidupan sehat dan sejahtera pada tahun 2030 ditetapkan 13 target yang diukur melalui 50 indikator. Next. Oke. 4. Pendidikan bermutu. Salah satu target yang penting dalam Sustainable Development Goals yaitu quality education atau kualitas pendidikan. Masalah pendidikan di Indonesia menjadi salah satu yang perlu dibenahi dan memerlukan pembangunan berkelanjutan. Yang kelima, kesetaraan gender. Kesetaraan gender perlu dipertimbangkan dalam penyusunan program kegiatan, sebab isu gender masih cukup mengemuka, sehingga perlu adanya program dan kegiatan rencana aksi dalam mendukung hal ini. Next. Sekarang ada kesimpulan. SDGs pada hakikatnya merupakan tujuan berskala universal serta memiliki kerangka kerja framework untuk membantu negara-negara maju menuju pembangunan berkelanjutan yang dilakukan melalui 3 pendekatan: pembangunan ekonomi, keterbukaan tatanan sosial, dan kelestarian lingkungan hidup. Faktor tujuan SDGs meliputi people, planet, prosperity, peace, dan partnership. Dalam mencapai target untuk menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan yang baik, serta kesetaraan gender, SDGs menerapkan 5P untuk menjadi pilar dalam terlaksanaannya
target yang telah digaungkan. People menjadi pilar yang penting untuk Indonesia serta negara terbesar di Asia Tenggara dan memiliki populasi masyarakat terbesar keempat di dunia. Tidak hanya kemiskinan, tingkat kepengangguran dan pendidikan juga termasuk dari goals dari prinsip People. Dari total 8,4 juta orang, pengangguran sebanyak 2,8 juta atau 33,45% mengalami hopeless of jobs. Next. Dalam konsep ekonomi politik, ini memiliki pengaruh ekonomi Indonesia. Hal ini juga berdampak kepada kehidupan rakyat Indonesia termasuk dari yang mengalami pengangguran, kemiskinan, dan pendapat pendidikan yang rendah. Apabila dihubungkan dengan goals yang dari prinsip People dari salah satu sama lainnya, dalam pengangguran, orang yang dalam keadaan penganggur tidak dapat mendapatkan yang cukup untuk kehidupan ditambah dalam bidang pekerjaan. Sejak berakhirnya pelaksanaan Millennium Development Goals MDGs pada tahun 2015 dan hingga tahun 2017, pemerintah Indonesia telah mempersiapkan dan mulai melaksanakan pencapaian TPB atau SDGs dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Next. Sebagai salah satu wujud komitmen Indonesia dalam melaksanakan pencapaian TPB atau SDGs, telah ditetapkan Peraturan Presiden Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian TPB atau SDGs yang sebagai landasan hukum pelaksanaan TPB atau SDGs di Indonesia. Selanjutnya telah ditetapkan juga Peraturan Menteri atau Permen dan Keputusan Menteri Kapmen PPN atau Kepala Bappenas sebagai peraturan teknis pelaksanaan TPB atau SDGs. Oke, sekian dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.